IMIP ya. Nah, IMIP ini seru sekali karena kemudian terbongkar kalau istilah itu tepat ya, ketika Menhan Syafri Samsudin membersamai latihan militer Kopasgat TNI AU dengan sandi merebut bandar udara. Dan di situ terbongkar bahwa IMIP ini ternyata sejak 2019 sudah punya bandara sendiri. Yang disebut-sebut konon katanya, kemudian ada bantahan-bantahan secara resmi, tidak ada otoritas di sana, tidak ada bea cukai di sana, tidak ada imigrasi di sana. Kalau kata si Mardigu mengatakan juga tidak ada karantina penyakit di sana dan sebagainya. Namun kemudian narasi-narasi menyebutkan bahwa kalau nggak ada ya wajar lah orang itu bandara domestik kan gitu kan. Tapi ternyata Agustus tahun 2026 ini ternyata Kementerian Perhubungan sudah memberikan izin sebagai bandara internasional. Nah, ini menarik sekali ya. Dan kemarin Joko Widodo membuat pernyataan membantah. Dia memang meresmikan IMIP-nya tapi tidak meresmikan bandaranya. Teman-teman, di belakang layar kita ada sahabat saya yang menghubungi saya, cerita begini begitu dan dia tahu persis cerita duduk perkara soal IMIP dan bandaranya ini karenanya ini menarik. Karena pada saat bandara itu dibangun, dia sudah ada sebagai salah satu manajer di perusahaan IMIP itu, ya. Cuman dengan segala pertimbangan dia minta, oke, saya bersedia kasih keterangan satu, mohon rahasiakan apa jati diri saya. Wah, saya pikir nih oke lah, karena memang dalam kode etik jurnalistik juga disebutkan bahwa wartawan melindungi narasumber jika narasumber memang tidak ingin diungkap jati dirinya. Dan juga dalam kode etik jurnalistik juga ada namanya hak tolak, yaitu ketika wartawan menolak menyebutkan narasumbernya ketika dia berhadapan dengan penyidik, dengan hakim, dengan jaksa, dengan risiko ada di tangan si wartawan. Siapa narasumber Anda? Oh, saya nggak boleh sebut. Ya, tapi Anda sebutkan nggak boleh. Ini bagian dari integritas saya. Tapi Anda akan kena risikonya berlaku pada, oh ya nggak apa-apa, tuh risiko profesi saya, kan begitu kurang lebihnya. Kita sebut saja Mr. X, setuju nggak ya? Mr. X, apa kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah baik. Terima kasih Kang Edi. Terima kasih ya sudah mau datang ke Bang Ini Channel. Alhamdulillah, ini sinergi yang bagus nih. Iya. Teman-teman sekalian, kita coba minta Mr. X ini cerita waktu kejadian dia jadi apa di sana, sebagai apa. Walaupun mungkin spesifik jabatannya nggak perlu ya, tapi ada di sana pada level apalah begitu. Silakan. Oke, terima kasih Kang Edi. Jadi saya itu gabung di sana 2015 ya. Oke, 2015 gabung, ya kurang lebih sekitar 1 tahun saya ada di sana. Jadi saya sudah berada di sana ketika IMIP diresmikan. Waktu itu smelter nikel itu di Indonesia Morowali Industrial Park. Jadi di sana itu ada sebuah kawasan industri yang sahamnya 75% itu dikuasai oleh Tingxiang Group, perusahaan asal Cina, Tiongkok. 25%-nya itu dikuasai oleh Bintang 8 Indonesia. Itu petingginya itu ada Sintong Panjaitan, Pak Hendarji Supanji, ada beberapa tokoh ya di dalamnya, tapi di dalamnya ada orang yang ada beberapa petinggi, ada Pak Halim Mina, ada Hamid Mina, itu usahanya itu CEO punyanya pemilik sepertinya pemilik atau owner lah ya. Nah, jadi mereka itu mendirikan IMIP. Memang IMIP-nya sendiri kalau nggak salah sudah sejak 2013 lah ya. Nah, tapi memang diresmikan oleh Jokowi itu 2015 kalau nggak salah tanggal 29 Mei setelah beliau menjabat itu meresmikan IMIP. Pada saat itu, saat IMIP diresmikan, ini sekaligus pembukaan smelter perdana, smelter pertama. Ada beberapa smelter sih saat ini. Nah, itu populer baru-baru itu, dan itu dikelola oleh PT SMI, Sulawesi Mining Investment. Sahamnya pemiliknya juga sama IMIP. IMIP itu kawasan industri, kayak kawasan industri Pulau Gadung gitu lah. Di dalamnya ada banyak perusahaan, tapi rata-rata perusahaan yang ada di IMIP ini adalah perusahaan yang sama pemiliknya, yaitu Tingxiang Group, yang di hadapan acara peresmian. Saat
bukan saat ngobrol informal ya? Bukan. Oke. Jadi kurang lebih Pak Jokowi kami berminat untuk membuat bandara sendiri bla 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 gitu. Iya. Gitu. Jadi yang saya ketahui ketika saya berada di sana, waktu itu ngobrol juga dengan salah satu jajaran petingginya almarhum Pak Slamet Panggabean pada saat itu. Kita ngobrol kenapa yang perlu ada bandara gitu. Jadi selama ini TKA itu mobilisasinya itu dari Bandara Soekarno-Hatta. Oke. Dari Sinanya landing Soekarno-Hatta. Oke. Nah, dari Soekarno-Hatta mereka harus naik komersil lagi, pesawat komersil menuju ke Haluleo Kendari, Bandara Haluleo Kendari. Dari Bandara Haluleo Kendari, mereka dijemput lagi kendaraan jalan darat menuju ke salah satu wisma milik IMIP yang ada di Teluk Kendari. Nah, dari situ mereka diangkut dengan speedboat kapasitas 100 orang itu menuju ke pelabuhan privatnya. Nah, waktu itu pertimbangan mereka ini kosnya besar karena harus banyak yang diamankan. Diamankan itu maksudnya apa? Ya. Artinya kondisinya lewat banyak jalur gitu yang harus meredam karena kan banyaknya masuk TKA itu pasti jadi sorotan. Ya, jadi mengamankan aparat dan birokrasi ya, Begitu. Oke. Itu Aparatnya yang Anda pasti paham apa aja, siapa Iya. aja, birokrasinya bisa paham juga. Betul, sampai harus dikawal dengan forader segala macam. Oke, sebentar sampai di sini tanpa menyebut maskapainya ya, tanpa menyebut maskapainya. Ini kan memang waktu TKA Cina berbondong-bondong kayak tsunami yang difasilitasi oleh Luhut Binsar Panjaitan, orang ribut, ya kan? Orang tanya, ada foto, ada video-videonya mendarat nggak pakai imigrasi segala macam itu gimana mau? Ya, jadi pasca mendarat dari Beijing, pesawat itu sampai di Soekarno-Hatta itu berpindah kepada shuttle bus. Jadi tidak masuk ke gedung ya. Shuttle bus bergeser ke bandara domestik. Dari bandara domestik, sebelum penumpang lain naik, mereka sudah naik duluan ke dalam pesawat. Oh, jadi itu kerjasama dengan pemilik mas. Saya no comment. Mungkin sopirnya berani bawa pesawat internasional dibawa ke bandara apa sih namanya? Ya domestiknya lah, nggak lewat imigrasi. Wah, Anda bisa bayangkan teman-teman sekalian berapa puluh ribu yang seperti, dan saya kata tanpa disebut nama maskapainya pun Anda pasti paham siapa ya. Oke, lanjut. Nah, sampai di Kendari, mereka dijemput oleh ada namanya Pak Putu. Itu penghubung yang dari ini pada saat itu ya. Ini waktu sebelum ini ya. Sebelum ada bandara. Oke. Nah, dijemput dengan beberapa high-S, dikawal dengan forader. Forader itu instansi resmi loh. Jadi Anda bisa bayangkan para penyelundup imigran yang tidak punya dokumen imigrasi itu mendarat di Soekarno-Hatta, lalu shuttle bus maskapai itu datang, jemput, dan tidak dibawa ke imigrasi, tapi dibawa ke terminal domestik. Domestik nyambung lagi pesawat menuju Halileo, oke? Dan tadi kata Mr. X tadi, sebelum berangkat terbang, sebelum penumpang umum masuk, mereka masuk dulu, sisanya baru kita. Itu kalau nggak udah fully book, kalau fully book langsung jalan gitu ya. Sampai di Halileo dijemput oleh Pak Putu tadi. Oke, lanjut. Ya. Dikawal oleh forader. Dan kita tahu forader itu pasti instansi pemerintah. Oke, terus? Nah, sampai di Wisma itu sudah standby speedboat berkapasitas 100 orang milik perusahaan. Nah, dari situ naik speedboat menuju sekitar 2,5 jam menuju ke pelabuhan IMIP ya, pelabuhan privat ini. Nah, dari pelabuhan itu dijemput bis lagi karena masuk jauh. Dari pelabuhan itu menuju ke lokasi mes karyawan itu jauh gitu. Jadi harus menggunakan dan mereka melewati banyak pintu pemeriksaan. Jadi banyak pintu pemeriksaan sehingga kenapa sulit ditembus IMIP? Karena siapapun yang mau sidak ke dalam, kalau tidak lewat udara ya, tidak lewat udara, mereka baru di pintu gerbang pertama, itu alarm di dalam sudah bunyi. Mobilisasi untuk memindahkan para TKA-nya yang bisa cepat. Ada dua. Jadi begitu kita rombongan Edi masuk,
Pertama tanya, Bapak dari mana, mau ngapain dan sebagainya. Iya. Nah, itu kan pasti sudah kasih tahu, weh ini si Anu mau ngomong gitu ya. Iya, udah Anggota dewan nih, apa segala macam nih, amankan Iya. gitu ya. Ngomong-ngomong soal itu gimana? Saya mendengar dulu katanya Anda pernah mau membuka soal itu Iya. dan menyerahkan dokumen-dokumennya kepada anggota dewan. Ya, salah seorang anggota dewan, ya terutama komisi yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, komisi 9 kalau nggak salah. Itu saya sampaikan ke salah satu anggota dewan dan memang banyak beritanya. Mereka ke lokasi. Mereka ke lokasi rombongan tapi tidak menemukan. Nah, ketika saya cari tahu tidak menemukan TKA-nya, bagaimana cara masuknya? Oh, ternyata betul. Mereka jalan darat. Sehingga yang akan ketemu, karena tadi alarm tadi berfungsi. Jadi ada dokumentasi kayaknya nih. Pertama memang lewat jalan darat sehingga di belakang sudah diamankan. Ngungsi semua, sembunyi ada anggota dewan mau itu. Yang kedua, ya pastilah Pak. Ini buat oleh-oleh lah Pak dan sebagainya. Nah, Kan gitu kan? Kemudian memang sempat terwacanakan, itu sudah semua wacana itu mungkin kayaknya udah lama, bahkan sebelum saya di sana. Untuk punya bandara dengan untuk memangkas itu semua. Biaya itu. Nah, termasuk kemungkinan harapannya bandara ini bisa menerima langsung TKA dari Beijing langsung. Makanya Gitu. Agustus tahun 2026 kemarin terbit izin status internasionalnya, walaupun kemarin kita tahu dicabut lagi. Setelah itu pun setelah kita ribut ya. Oke, lanjut lagi. Nah, Jadi bandara itu kalau nggak salah 2018 sudah selesai. Dengan proyeksi bandara kapasitas 3.890 meter dengan lebar 30 meter, itu bukan kapasitas untuk jet pribadi. Ya, Oh, hampir iya. 4 km Boeing udah bisa landing. iya. nah ini sejalan ya, saya kaget tuh juga bahwa tahun 2024 saja jumlah orang yang melakukan penerbangan dari bandara ini itu 51.000. Kalau dipecah ke 365 hari ya sekitar 130-140 orang per hari. Berarti tidak jauh dengan estimasi tiap hari yang lewat pelabuhan, lewat Haluleo, itu sekitar 50-100 orang. Berarti jumlah yang sama yang bergeser ke bandara tersebut gitu. Iya. Jadi Itu sih teman-teman bisa dari penjelasan Mr. X tadi kita bisa tahu bahwa ternyata pengkhianatan terhadap negara, kedaulatan negara segala macam itu nggak berdiri sendiri. Nggak pengusahanya doang, tapi semua pintu, semua lini ada punya peran kan begitu Mr. X tadi ya. Oke, terus masih soal TKA. Ini kan saya pernah podcast juga dapat data dari teman dari smelter Vale kalau nggak salah waktu itu. Bagaimana gaji TKA Cina dengan pekerja lokal tuh jomplang 3, 4, 5 kali lipat. Itu gimana? Angkanya persisnya bagaimana? Ya, saya pernah ngobrol, bukan ngobrol sih intinya, saya cuma tertarik. Ada seorang TKA waktu itu tukang sapu ya, pakai caping dia, tukang sapu. Saya pengen tahu, mereka nyaman nggak sih kerja di Indonesia? Saya panggil waktu itu salah seorang penerjemah. Begitu kita panggil, saya suruh tanya. Cuman penerjemahnya ini kan kemampuan dia bahasa Mandarin ya. Ternyata si tukang sapu ini dia punya kayaknya di Cina itu, di Tiongkok itu banyak bahasa daerah. Mereka menerjemahkannya agak bingung karena ternyata si orang Tiongkok ini itu pakai bahasa daerahnya. Buat kita yang nggak ngerti sama-sama bahasa Cina, Iya. padahal mungkin dia pakai bahasa Batak, bahasa Sunda gitu itu ya. dia. Tapi kemampuan bahasanya mereka sudah bisa nyambung walaupun sedikit-sedikit. Cuman dia sampaikan wah ini bahasanya pakai bahasa daerah, Mas katanya gitu. Oke, nggak apa-apa gitu. Tapi ngerti kan, ngerti. Oke. Nah, tanyakan nyaman nggak dia kerja di Indonesia? Dia bilang puas, nyaman. Gitu kan. Terus pertanyaannya yang saya tanya lagi, berapa gaji kerja di Indonesia? Dia bilang dia mendapatkan gaji 8.000 yuan. Ya kita tahu angka 1 yuannya sekitar 2.000. Oh, berarti kalau 8.000 16 juta lebih. Tukang sapu di sana TKA Cina di IMIP itu gajinya 16 juta lebih. Ya, saya pernah dapat data berupa tabel waktu itu memang untuk ukuran satpam saja yang dengan spek
SMP 2 tahun kerja, ada spek-speknya gitu, itu memang sekitar 5.000-6.000 yuan. Kalau dia kasih 8.000 berarti di luar ekspektasi saya lagi. Luar biasa ya. Dan itu tadi disebutkan, itu tidak membuat otomatis ekonomi daerah berputar karena langsung sebagian besar direpatriasi ke remitensi ya, direpatriasi ke. Ya, Termasuk itu kan apa namanya material seperti pacul, seperti wajan, linggis itu datang itu dalam bentuk kontainer-kontainer. Masuk kontainer. ya. Dibuka, ini barang apa kok barang begini banyak gitu di sini. Ya, itu dikirim dari Tiongkok. Itu bagian dari pemberdayaan UMKM-nya Tiongkok. Pada saat yang sama berarti tidak memberi kesempatan UMKM lokal untuk menjual produk yang sama di situ. Dahsyat. Dan itu semua diberi karpet merah oleh Luhut Binsar Panjaitan yang atas perintah Joko Widodo atas nama hilirisasi yang sekarang periode Prabowo dan Gibran pun hilirisasi masih menjadi mantra yang sakti mandraguna. Oke, Bung Mr. X lagi.